Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Nah, hari ini kita melihat ya bagaimana teknik penulisan ya. Jadi teknik penulisan terutama kalau kita menyusun, kalau ada di sekalian menyusun skripsi gitu ya, itu ada di apa ya? Ada di daftar pustaka gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menyusun daftar pustaka sesuai dengan standar internasional. Nah, jadi salah satu dari teknik penulisan daftar pustaka menurut standar internasional itu adalah APA Style edisi 7 sekarang ini ya, per 2017, atau American Psychology Association Style ya, versi 7 sekarang. Nah, inilah yang diadopsi hampir 65% di dunia ya, berdasarkan hasil riset. Ada yang menganut metode Chicago Style, ya. Ada yang menganut metode Harvard Style, gitu ya. Ada yang menganut metode Internet Explorer, ya. Nah, di situ berbeda-beda ya stylenya. Nah, tetapi kalau dalam bidang akuntansi, ilmu sosial, gitu ya, rata-rata menggunakan APA Style. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengutip ya site ya di dalam papernya, di dalam hal ini adalah metode APA Style. Nah, jadi APA Style di sini misalnya dikutip gitu ya. APA Style American Psychology Association Style itu adalah easy citation format for first time learner. Nah, jadi menurut Smith tahunnya di sini ya. Nah, di sini kutipan gitu ya. Berarti menurut Smith. Atau juga kutipannya ya. Jika kutipannya dari sebuah chapter buku gitu ya, maka kutipannya harus menyatakan page-nya halaman berapa bukunya. Nah, jadi APA Style untuk mengutip buku ya kutipnya P2203 gitu ya. Nah, apabila dalam akhir kutipan gitu ya, itu akan dikutip gitu ya Smith ya, nama akhir ya, last name, kemudian first name, kemudian tahun ya, kemudian judul ya, kemudian nama jurnal, kemudian volume, edisinya belum ada ya. Nah, halaman. Nah, inilah kutipannya. Oke. Nah, jadi di sini ada kalau dia kutipannya satu penulis ya, kalau dia satu penulis maka kutipannya Gonzales 2019 gitu ya. Kalau misalkan dua penulis ya Gonzales and Jones gitu ya. Ya, kalau misalkan tulisannya naratif citation ya sama juga ya. Berarti citation Gonzales dalam kurung 2019 ya. Tetapi kalau misalnya parenthetical citation ya itu Gonzales Jones 2019 gitu ya. Nah, kalau misalkan ada tiga penulis, nah tiga penulis itu wajib menggunakan et al ya. Nah, jadi menggunakan et al, Gonzales et al 2019, Gonzales et al 2019 gitu ya. Nah, jadi situ kutipannya ya menurut American Psychology Association ya seperti ini gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan kutipannya lembaga ya atau singkatan, nggak boleh disingkat. Ya, sebutkan aja University of California 2020 atau University of California tahunnya di dalam kurungkan. Kalau dia kutipannya sifatnya naratif ya. Ada pertanyaan silakan. Jelas ya. Jadi nggak boleh sembarangan kutip ya. Harus mengikuti panduan ini. Ya, kemudian juga mensitasi ya dari sebuah teks yang tidak ada nomor halaman. Nah, jadi misalkan kalau misalkan nggak ada nomor halamannya, sebutkan aja Meyers, tahun, kemudian paragraf. Paragraf berapa? Paragraf 5, ya gitu ya. Ya, Buller 200, conclusion section, part 1. Nah, jadi kalau yang nggak ada halamannya, tulisan yang nggak ada halamannya. Ya, kalau mengutip buku bagaimana? Ya, kalau mengutip buku, gitu ya, book atau juga e-book ya sekarang lagi banyak e-book gitu kan kutipannya, maka e-book itu adalah last name dulu, author last name. Nah, jadi wajib nama akhir ya. Jadi misalkan Gracia Sihombing misalnya. Ya, Gracia Sihombing maka Sihombing, G. Nah, gitu ya. G. Nah, jadi Sihombing, G. Himmel,
MS. Nah, padahal sebuah namanya adalah MS email misalnya, berarti last name-nya di depan ya. Kemudian tahunnya wajib di dalam kurung, ya wajib dalam kurung. Kemudian judul bukunya cetak miring, ya. Jadi yang bukan cetak miring itu ya bukanlah apanya ya. Kalau mengutip jurnal berbeda dengan mengutip buku, gitu ya. Berbeda dengan mengutip buku. Ya kalau di sini ya publisher name, ya nama penerbitnya, gitu ya. Nah kalau misalkan 2 orang gimana ngutipnya? Ya last name, first name, N ya. Jadi N-nya bukan ditulis huruf N ya, tetapi dan ya. Huruf Romawi. Nah, itu ya. Kemudian juga dikutip ya. Ya dikutip ya judul buku ya, kemudian juga penerbit. Oke ya. Itu untuk kutipan buku yang 2 orang. Ya, kalau lembaga gimana? Ya lembaga sebutkan nama lembaganya, American Sociology Association tahun 75. Judul bukunya, penerbitnya. Kalau buku yang diedit bagaimana? Ya, nama penulis buku, last name-nya, kemudian first name-nya, ada kata edition ya. Ada kata edition. Tahunnya 2008. Nama judul bukunya, penerbitnya ya. Kalau misalkan tidak ada penulisnya, misalnya deklarasi PBB misalnya kan, ya sebutkan aja The Universal Declaration of Human Rights. Tahunnya dalam kurung, oke. Kemudian judul bukunya, ya kemudian nama penerbitnya ya. Ya kalau misalkan ada kutipan dengan doi, doi ini apa tujuannya? Doi ini adalah apa kan ya, mendigitalisasi dokumen ya secara digital dengan digital object identifiers ya. Kemudian juga nama buku, ya nama penulis, judulnya, kemudian juga penerbitnya, ya kemudian juga ininya, doi-nya ya. Ya, sebutkan doi-nya di sini. Gitu ya. Kalau misalkan tanpa doi, ya doi ini sudah mewakili sebuah kutipan itu tanpa link gitu ya. Tanpa link. Ya, kalau tanpa doi bagaimana? Ya last name, tahun, ya di sini sebutkan edition. Ya, kemudian juga di sini judul buku, kemudian juga penerbit ya. Oke. Kalau misalkan dari website bagaimana? Ya, kalau dari website ya, kalau dari from website ya, namanya, last name-nya, judul bukunya, kemudian link-nya. Nah, link-nya sebutkan ya. Nah, jadi sebutkan namanya original work published tahun terbitnya ya. Nah, itu. Kalau misalnya bab dikutip, bagaimana cara mengutip bab? Kita nggak ngutip seluruh buku, tapi hanya babnya aja. Ya, nama orangnya, last name-nya, tahunnya, judul bukunya, ya, di dalam. Nah, in katanya, in di dalam. Ya, dalam bukunya si Katz. Berarti Katz ini mengutip ya bukunya Levi Strauss gitu ya. Ya, bukunya Levi Strauss, judul bukunya, lalu halaman paragrafnya, halaman berapa ke halaman berapa. Ya, lalu nama penerbitnya ya. Itu ya. Ya, kemudian kalau online tapi tanpa doi. Nah, jadi nama penerbit, nama orangnya, last name, tahunnya, judulnya, ya kan, kemudian penerbitnya, kemudian HTTP doi. Nah, linknya ya. Jadi kalau kalian penulis wajib kutip doi-nya ya, semuanya ya. Jadi jangan nggak kutip doi-nya, karena itu udah memang apa ya, perkembangan terkini ya. Untuk yang paper yang lagi dibuat itu ya wajib menggunakan ini ya. Ya, online tanpa doi. Ya, online tanpa doi ya nggak disebutkan doi-nya ya. Jadi nama orangnya, judul bukunya, di dalamnya ensiklopedianya ya. Gitu. Nah, sekarang yang paling penting ngutip artikel. Nah, artikel ini yang lebih baik dibanding buku. Kenapa? Ya karena artikel itu apa gitu ya, sudah direview ya, sudah dimulai dari penulisnya ya melakukan edit ya, kemudian juga editor in chief-nya menyarankan sesuai dengan buku panduan ya, kemudian juga
rekomendasi dan saran dari Blend Review ya. Ya, sumber dari Blend Review. Nah, di sini last name ya. Kemudian di sini first name. First name-nya harus disingkat ya. Harus ada titik koma ya. Kemudian last name, koma, ya titik, tahun gitu ya. Kemudian nama tulisan, judul paper. Ya, kemudian juga nama jurnal. Nama jurnal wajib italik ya. Wajib italik, wajib garis miring. Kemudian volume 45, wajib garis miring ya. Di sini pemisahnya harus ada koma ya. Jadi kalau koma aja nggak ada, salah ya. Harus ada koma. Ya, ini volumenya garis miring. Edisinya tidak garis miring, tetapi di dalam kurung, kurawal. Ya, bukan kurung kurawal, kurung biasa. Lalu sebutkan halaman awal sampai ke halaman akhir. Lalu di sini kata titik ya, bukan koma ya, titik. Lalu di sini DOI ya, digital object identifier-nya. Nah, DOI-nya digital object identifier. Nah, jadi di sini dia volume, kemudian isu atau edisi gitu ya. Lalu page number. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini yang paling penting ya. Banyak nanti kalian terapkan di skripsi ya. Silakan. Ada. Baik, kalau tidak ada, lanjut. Nah, bagaimana kalau misalkan dua orang penulis? Ya, dua orang penulis ya tinggal sebutkan. Last name, nama penulis pertama, nama penulis kedua. Judul buku, judul jurnalnya cetak miring, ya volumenya cetak miring, edisinya tidak cetak miring. Sebutkan halamannya, sebutkan DOI-nya ya. Ya, jika sebuah artikel itu punya 21 autor, ya 21 orang penulis, di mana dari 19 itu ya ada dikutip. Ya, dikutip ya kita kutip aja semua disebutkan. Jadi yang disebutkan adalah yang 19 nama. Oke. Jadi kalau ada tulisannya 50 penulisnya bisa aja gitu ya. Tetapi yang disebutkan 19 penulis di depan. Oke ya. Kemudian juga di akhir. Ya, kemudian juga judul. Ya, kemudian nama jurnal, volume, tahun, apa ya, edisi, halaman, kemudian DOI. Nah, itu cara nulisnya ya. Kalau ada 19 penulis ya di dalamnya. Kalau menulis koran bagaimana? Kutipan dari koran, misalkan dari Tribun. Ya, kalau dia kutipan dari Tribun, itu ada yang nulis wartawannya kan. Berarti artikel author, last name-nya, first name-nya. Jadi di sini last name, first name, si penulis author ya. Kemudian publication date, tahunnya, bulannya, tanggalnya. Nah, disebutkan ya, tanggal korannya. Kemudian tulisan artikel itu judulnya apa? Ya, kemudian juga New York Times. Ya, nama surat kabarnya. Jadi nama surat kabarnya harian SIP ya, harian Sinar Indonesia Baru, harian Waspada ya, Waspada newspaper, SIP newspaper, Tribun newspaper. Nah, itu ya cara menulisnya. Nah, ketika misalnya korannya, ini kan korannya koran fisik gitu ya. Artinya koran yang dibeli di pinggir jalan atau langganan. Bagaimana kalau korannya udah online? Ya, kalau dia sudah online, maka sebutkan tinggal nama link online-nya. Nah, ini tulisan link online-nya, masukkan ya. Jadi New York Times, tulisan online-nya ditambahkan di belakang ya. Itu caranya. Ya, kalau kutipan majalah bagaimana? Ya, kalau kutipan majalah, ya kutiplah majalahnya. Nama majalahnya apa? Time gitu ya. Volumenya berapa? Edisinya berapa? Nomornya berapa gitu ya. Kalau dari website, ya kalau dari website ya tulisannya ini. Nah, jadi kalau ini dia majalahnya majalah fisik, kalau ini tulisannya adalah dari website ya. Oke ya. Kemudian kalau tulisan dari website, ya ada dari sebuah situs, misal situs Inalum, situs USU gitu ya. Sebutkan nama autor. Nah, sebutkan nama autor, tahun, bulan, nama judul tulisan, kemudian nama webnya apa? Web misalnya web USU, web Kejaksaan Agung misalnya. Lalu link websitenya sebutkan ya. URL ya, Uniform Resource Locator. Nah, kalau sumber lainnya dari text review, ya kalau dari text review itu sebutkan nama penulisnya, kemudian review apa ya,
Misalkan review itu work paper gitu ya. Kertas kerja masih gitu ya. Work paper. Nah, itu tulisannya ya. Kalau misalnya kutipannya dari tabel grafik ya sebutkan ya sumber tabel atau juga grafik atau juga chart gitu ya. Kalau dari video bagaimana? Ya sebutkan nama sutradara. Nah, director katanya kan. Sutradaranya, tahunnya, kemudian judul filmnya, kemudian juga penerbitnya atau apanya ya, lembaga produsernya. Kalau dari streaming online gimana kutipannya? Ya BBC, produce tahunnya, ya nama judul streamingnya apa, ya filmnya apa, gitu ya. Kalau dari disertasi, nah ini juga ya. Kalau dari disertasi berarti kan satu orang ya. Nama penulis, ya judul penulis, ya doctoral dissertation, ya kemudian juga sumber dari penyimpanannya dari mana di sini ya. Oke ya. Nah itu aja ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya. Nah itu nanti yang kalian terapkan di paper kalian masing-masing ya. Minggu depan harus wajib dikumpul ya. Wajib sudah submit ya. Oke.